Ya, Anda menyaksikan The Headlines dan pekan ini kami mengangkat topik kartu Golkar dan Demokrat. Untuk membahasnya kami telah mengundang Ruli Khairul Azwar, Ketua DPP Partai Golkar, dan Marzuki Ali, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan Bambang Harimurti, wartawan senior Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir. Ini Demokrat dan Golkar, dua-duanya belum menyebutkan secara resmi teman seiringnya. Teman seiringnya siapa? Ya, kami punya laporan tentang teman seiring ini. Kita saksikan dulu. Debat Capres sesi terakhir yang dihelat 27 April lalu menandai keseriusan Partai Demokrat berlaga dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Meski suaranya melorot tajam dibandingkan pemilu 2014 hanya sekitar 10%, Demokrat diprediksi menjadi salah satu poros politik. Tersiar kabar, Ketua Umum Demokrat yang sekaligus Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menghendaki partnernya dalam setgap tak kelewat cepat menentukan kawan koalisi. Namun siapa kawan koalisi Demokrat sendiri hingga kini belum jelas. Demikian pula dengan Partai Golongan Karya. Partai beringin yang ditaksir menangguk suara sekitar 15% ini seolah menunggu dan tidak aktif mencari kawan koalisi. Terakhir, Nahkoda sekaligus Capres Golkar Abu Rizal Bakri bertemu dengan Capres Gerindra Prabowo Subianto di rumah Abu Rizal. Langkah Prabowo yang aktif sejak awal menerbitkan spekulasi keduanya bakal satu perahu. Apa yang sebetulnya terjadi pada Golkar dan Demokrat? Apakah langkahnya yang kurang aktif itu bagian dari strategi mereka menuju Pilpres 2014. Ya, tidak terlihat aktif begitu Bang Don? Ya, tidak terlihat aktif, tidak berarti tidak ada kegiatannya. Ya. Rasanya kalau kita ikutin berita di permukaan maupun di bawah permukaan itu ramai sebetulnya. Yang sebetulnya cerita ini mengingatkan saya pada Pak ARB, Mas Ruli, dalam pertemuan forum Pemret di tempatnya Pak Hairul Tanjung, dia bilang yang sudah punya boarding pass itu kan saya, kira-kira begitu. Ternyata sampai sekarang tiket saja belum, apalagi boarding pass. Sementara Pak Ketua punya, Partai Demokrat sudah jalan dengan konvensi, tiket belum punya, boarding pass apa lagi. Itu mengingatkan saya bagaimana kemudian permainan atau diskusi tentang koalisi ini sangat menarik. Ya, tapi ini minggu awal-awal Mei tampaknya akan makin menghangat, begitu Pak Ruli ya? Karena dekat dengan pengumumannya KPU, dekat dengan Rapimnas. Iya, ya, kita tentu ingin kepastian dari hasil KPU dulu ya. Rekap KPU ini akan memberikan kepastian tentang berapa sebetulnya kursi kita ya. 112 itu kan batas boarding pass ya. Tentu yang kedua, apapun keputusan sebelum itu ada, kita tentu melakukan tadi pendekatan-pendekatan secara cair itu memang dilakukan lah ya. Untuk Golkar nomor 2 kan, paling tidak butuh hanya satu kawan aja lagi. Ya. Butuh hanya satu kawan lagi kalau itu Demokrat begitu ya. Karena Pak Ruli sempat sebut di media itu Demokrat adalah kawan yang masuk radar begitu untuk koalisi. Masuk radar, semua masuk radar kalau dia mau, kalau tidak mau kan susah. Tapi semua kita jajaki lah ya. Kalau dia mau, Demokrat kira-kira mau nggak sih kalau sama Golkar? Ya, sebetulnya apa yang terjadi ini karena undang-undang tentang Pilpres itu yang memang membatasi calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga kita seolah-olah tidak punya pilihan. Padahal harusnya anak bangsa ini diberikan kesempatan yang sama. Kita lihat, bisa saja Mas Bambang ini punya talenta untuk menjadi presiden, wakil presiden, dasarnya pengalaman selama ini bisa saya, tapi ruang untuk ke sana itu nggak punya. Iya, kan harus ada yang dilakukan walaupun ruangnya memang sudah sebegitu sekarang ini kan. Sempit beda sekali dengan ruangnya. pemilu nanti gitu kan. Ya. Sangat Coba sempit. Anda bayangkan ya. Kalau Demokrat bilang saya mau maju sendiri, Golkar bilang saya mau maju sendiri. Lalu Partai Islam bilang saya mau maju sendiri. Pemilu depan bisa begitu Akhirnya tuh Pak. tinggal satu calon saja. Sekarang bisa nggak jadi loh. Pilpres bisa nggak jadi. Kalau masing-masing nggak ada yang mau berkoalisi. Ya. Nggak mau berkoalisi. Kami ingin maju sendiri, mau calon sendiri. Akhirnya tidak terbangun koalisi. Dan apa yang terjadi? Tinggal Hanya satu partai saja yang punya boarding pass tadi yang bisa maju.
Dan dampaknya ya semuanya Ya, menjadi batal itu. Pemilu ditunda tidak ya. berjalan. Tapi kan tidak akan, rasanya nggak mungkin ada pemboikotan seperti ini. Kalau lihat ini sama aja bilang, kalau saya sebagai umat Islam selalu bilang umat Islam bersatulah. Nggak pernah kejadian itu, tapi selalu dibicarakan gitu ya. Jadi politisi itu juga saya kira ya mereka kan menjadi politisi karena ingin berkuasa. Ya, itu secara sah untuk mencapai kekuasaan. Dan untuk partai-partai yang kecil ini posisi wakil presiden tuh amat menggiurkan. Bayangkan ya kalau saya partai yang 5% sampai 7%, waduh, harus digoda dengan apa untuk dia tidak mempunyai calon wakil presiden, itu agak berat. Saya malahan kalau sekedar untuk meramaikan, kalau misalnya saat-saat terakhir tahu-tahu Jokowi sama Pak Surya Paloh berkelahi, terus Pak Surya Paloh mutung, dia bilang, saya nggak jadi deh gabung, nggak ada yang punya boarding pass ini kan, lebih gila lagi ini. Satu aja nggak bisa, paling nggak ada Pak ya. Iya. Iya, ya. Tapi Demokrat masih menunggu tanggal 15 untuk Ya. penentuan dari hasil konvensi ini. Tapi memang ada pertanyaan ya, kan selama ini kan katanya mereka bicara soal platform, kemudian bicara soal posisi-posisi yang ada di dalamnya akan seperti apa, siapa dapat apa gitu. Lalu kemudian mungkin juga menunggu cawapresnya Jokowi siapa, lalu kemudian akhirnya terkristalisasi blok yang lain. Lalu kemudian ada juga pertanyaan yang saya khawatir itu koalisinya menunggu misalnya siapa main uang gitu, Wani Piro gitu untuk bisa jadi teman koalisi. Jangan-jangan sekarang ini semua sedang menunggu kira-kira PDI Perjuangan Cuman menuju beliau-beliau siapa ya yang tahu apa yang terjadi di bawah gitu. lah. Ya, sebetulnya bagi Demokrat menginginkan koalisi yang bisa melanjutkan apa yang telah dikerjakan Pak SBY selama 10 tahun ini. Kalau kita berkoalisi tetapi membuyarkan apa yang telah dikerjakan, yang telah dicapai, kemudian seolah-olah tidak ada sama sekali mulai dari baru, maka Demokrat lebih baik berada pada posisi di luar saja. Itu prinsip dasarnya. Jadi bukan hanya kita bicara kekuasaan, tetapi bagaimana program-program yang telah baik untuk rakyat Indonesia ini bisa dilanjutkan. Yang kurang baik kita perbaiki, kita sempurnakan. Pak Marzuki, kalau kita bicara koalisi untuk mengusung presiden sekarang ini, kalau koalisi untuk mengusung presiden, kira-kira Demokrat posisinya bagaimana? Bagi kami adalah bagaimana agenda ke depan. Itu yang paling penting. Pak SBY nyampaikan yang paling penting itu agendanya. Nah, ini kita bicarakan. Kalau agendanya jelas ya, mencederai nilai-nilai demokrasi yang sudah terbangun seperti sekarang ini, lalu kemudian ada cita-cita untuk merubah Undang-Undang Dasar 45 kembali lagi. Rasanya nggak yakin ada partai seperti itu Ada. sekarang. Ada. Itu ada salah satu calon presiden kita yang akan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, jangan salah loh. Yang Dan mana? itu terus terang Demokrat tidak akan berkoalisi seperti itu. Artinya ya, tidak akan dengan Gerindra nih Pak ya? Pasti nggak mungkin Demokrat dengan Gerindra nih Pak ya? rasanya Gerindra tidak bilang kembali ke Oh, Undang-Undang bukan Dasar itu 45 ya. Tapi ada ya. Ada yang partai yang apa? Yang jelas-jelas. Karena kalau saya ditanya kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ya tetap aja Undang-Undang Dasar 45 yang sudah Amandemen. sudah yang diamandemen belum pun. diamandemen. Oh, yang belum Itu kembali Rasanya pada sudah ada UUD 45 gambaran. yang belum diamandemen. Iya. Nah, kalau itu terjadi, maka kita mundur. Jadi partai mana yang tidak mungkin diajak koalisi? Ya, bisa dinilai sendirilah. Saya nggak bisa menyebutkan partai apa, tetapi yang jelas agenda kedepannya harus dibicarakan. Iya, oke. Kalau Pak bagi Ruli. Golkar dan ARB ya, Iya. kita yakin kok ya bahwa rakyat memilih capres itu tidak berdasarkan hanya partai pengusung ya. Justru figur lalu lebih siapa utama ya. wakilnya yang saling komplementer. Nah, yang lebih penting ini kan ada 3 aspek penting yang rakyat mesti lihat. Dan ini harus dibuka oleh media ya, sehingga terjadi diskursus ini ya. Selain masalah karakternya, kepemimpinannya, kejujurannya ya, terus juga bagaimana gayanya. Apakah Juga, ARB sebentar, ada harga- 3. ya. Satu itu ya, itu kan karakter yang memang rakyat sukai sekarang, itu kan karakter yang jujur dan merakyat ya. Tapi itu kan nggak cukup ya, harus ada bagaimana visi dia,
Nah, visi biasanya dibantu oleh program dari partainya ya. Oke. Yang ketiga, Bang Ical tuh punya visi negara kesejahteraan 2045 misalnya. Kalau Jokowi punya Trisakti misalnya dan lain-lain. Jauh banget. Nah, yang Mimpi cuma 5 tahun. bukan visi, tapi ada langkah-langkahnya. Kita harus punya visi panjang, langkahnya ada. Dan terukur langkahnya, Pak. Bapak belum pernah baca sih, jangan ngomong aja, Pak. Yang ketiga, yang penting ini rekam jejak. oke, rekam Pengalaman. jejak. Jadi 3 faktor itu harus publik tahu persis dari semua capres kita. Termasuk capres konvensi, jangan sampai capek-capek dia buat konvensi gak ada satu juga yang laku dijual kan kasihan ya. Jangan- Itu 3-tiganya mesti. Oh, oke. Dan Ya. disinilah letak percaya diri kita bahwa ini belum final ya. Jadi kita masih butuh Apakah harga mati Pak ARB jadi capres? persyaratan tetap ada ya. Persyaratan untuk menjadi capres ya. Ya. Kalau persyaratan itu insya Allah terpenuhi dan kita masih optimis ya. Kalau misalnya tidak dari kursi 20%, tentu Ya. kita hanya cari satu lagi tambahan kan. Oke, Nah, tetapi- ini yang sedang kita upayakan dalam lobby-lobby belakangan ini ya. ARB menjadi orang nomor 1 gitu ya. Kita akan kembali sesaat lagi.